Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Hello Dina, thanks banget kalian udah klik video ini. Di video kali ini aku ingin menceritakan tentang hantu-hantu di Indonesia, which is buat bikin video ini tuh butuh keberanian banget. Ya kalian tahu sendiri, hantu-hantu di Indonesia itu kayaknya ngeri banget gitu kan. Oke, langsung aja kita ke videonya. Hantu-hantu terpopuler di Indonesia. Hantu yang pertama adalah genderuwo. Di mitos Jawa, genderuwo ini adalah sejenis jin atau setan yang berwujud manusia mirip kera, bertubuh besar, dan kekar dengan warna kulit hitam, serta tubuhnya ditutupi dengan rambut yang tebal. Asal-usulnya dipercaya berasal dari seseorang yang meninggal, baik itu kecelakaan atau bunuh diri, sehingga arwah orang tersebut itu merasa penasaran karena dia itu tidak terima dengan kematiannya. Dia tidak dapat dilihat oleh manusia biasa, tapi dia akan menampakkan dirinya pada saat dia merasa terganggu. Dan dipercaya juga dia itu dapat berkomunikasi dan kontak langsung dengan manusia. Legenda menyebutkan bahwa dia itu dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik manusia untuk menggoda sesama manusia. Dia juga gemar melempari rumah orang dengan kerikil di malam hari. Salah satu kegemarannya yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang ditinggal suami atau para janda. Kadang mereka juga bisa melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo ini bersifat jahat, ada juga yang baik. Dan biasanya yang baik ini tuh dia berwujud seperti kakek-kakek gitu, memakai jubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Dan yang baik ini dia sering membantu manusia seperti menjaga tempat-tempat gaib atau menjaga rumah seseorang dari perampok. Dan ada juga yang pernah bercerita atau mengatakan kalau dia ini juga bisa menyunat anak laki-laki yang berasal dari keluarga tidak mampu, tapi dia itu anak yang soleh beribadah. Hantu yang kedua adalah kuntilanak. Dalam bahasa Melayu disebut puntianak atau pontianak. Hantu ini dipercaya berasal dari wanita hamil atau wanita yang meninggal dunia saat dia melahirkan tetapi anaknya belum sempat keluar. Nama puntianak berasal dari singkatan perempuan mati beranak. Umumnya kuntilanak digambarkan sebagai wanita yang cantik, berambut panjang dan berbaju putih. Berdasarkan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak ini tidak akan mengganggu seorang wanita hamil apabila wanita tersebut membawa paku, gunting, atau pisau. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan seorang wanita hamil yang selalu menaruh gunting, pisau, atau jarum di bawah bantal mereka atau di dekat tempat tidur bayi. Kuntilanak termasuk dalam golongan jin dari jenis hafaf jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia, serta mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah meninggal. Adapun cara menangkal menurut agama, yaitu dengan cara selalu berdoa dan selalu mengingat Tuhan dimanapun kita berada. Oke, next, hantu yang ketiga adalah pocong. Pocong ini adalah sejenis hantu yang berbentuk seperti guling atau biasa juga disebut hantu bungkus.
Penggambaran pocong ini bervariasi. Ada yang bilang dia memiliki wajah yang hijau dengan mata yang kosong. Penggambaran lain menyatakan pocong ini berwajah rata, memiliki lubang mata berongga, atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan bahwa pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka ikatannya sebelum kuburannya ditutup. Meskipun di film-film pocong ini digambarkan gerakannya meloncat-loncat, tapi mitos tentang pocong ini menyatakan bahwa pocong itu melayang-layang. Hal ini bisa dijadikan tolak ukur apakah itu tuh pocong asli atau pocong palsu. Di berbagai daerah sendiri di Indonesia, ada beberapa versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan-kepercayaan kehidupan sosial bermasyarakat. Salah satunya adalah pocong plastik yang konon telah menggegerkan masyarakat di Jakarta. Cerita tentang pocong plastik ini muncul dari kisah seorang wanita hamil yang dibunuh pacarnya. Ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat dari wanita hamil ini mengeluarkan banyak darah, sehingga oleh pihak rumah sakit diberikan plastik untuk membungkus tubuhnya. Warga percaya bahwa kemunculan dari pocong plastik ini adalah karena arwah dari wanita itu ingin dilepaskan ikatan plastiknya. Lain cerita, di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, ada versi penggambaran pocong yang menaiki delman. Cerita ini sempat menggegerkan warga Sidoarjo di tahun 2007-2008, dan hantu pocong ini sudah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara khas gemerincing delman dan ketukan pintu di setiap rumah. Menurut warga setempat, asal-usul dari hantu pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui hubungannya oleh orang tua mereka dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman. Selanjutnya hantu keempat, Kuyang. Kuyang dipercaya jelmaan dari seorang wanita yang sedang menuntut ilmu hitam untuk meraih keabadian. Hantu Kuyang adalah hantu yang suka mencari dan menghisap darah wanita hamil atau darah wanita sehabis melahirkan. Kehidupan Kuyang di siang hari itu seperti manusia biasa, dan ciri-cirinya adalah ia kerap menggunakan pakaian yang panjang, berukuran besar, longgar seperti jubah, dan memakai syal di lehernya. Saat malam tiba, Kuyang ini akan mencari mangsa dengan cara terbang, dan ciri-cirinya adalah dia itu punya rambut yang panjang, kemudian dia ada kepalanya, dan terlihat bagian organ-organ dalam tubuhnya saat dia terbang. Dan di malam hari saat dia mencari mangsa itu, dia suka untuk menghisap darah dari wanita yang melahirkan atau darah bayi sebagai syarat untuk menambah ilmunya. Hantu selanjutnya adalah Wewe Gombel. Wewe Gombel atau juga disebut dengan Nenek Gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tapi dia tidak menyakitinya. Konon nih, anak-anak yang diculik ini adalah anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, dan Wewe ini akan menakut-nakuti orang tua si anak itu atas sikap dan perlakuannya yang menyia-nyiakan si anak itu sampai mereka ketakutan dan menyesal, dan setelah mereka menyesal, si anak itu akan dikembalikan kepada orang tuanya. Berarti ya baik juga ya. Konon nih, Wewe Gombel atau Nenek Gombel ini tuh berasal dari seorang wanita yang bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah dia membunuh suaminya dan dikejar-kejar oleh warga desa. Pembunuhan itu tidak lain dia lakukan karena dia memergoki suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Konon sang suami ini berselingkuh karena si Wewe ini tidak bisa memberikan anak dan dia dibenci oleh suaminya karena hal itu. Hingga dia menjadi wanita yang gila dan gembel gitu loh. Sehingga setelah mati dia menjadi Wewe Gombel. Sesuai namanya, kisah asal-usul Wewe Gombel ini berasal dari sebuah daerah
di Semarang, Jawa Tengah yang bernama Bukit Gombel. Beberapa orang menyebut bahwa daerah itu merupakan kerajaan hantu. Dan peristiwa kemunculan WP Gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri, dan Klaten, Jawa Tengah. Ciri khas dari WP Gombel ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjulur ke bawah, seperti buah pepaya. Dan hantu yang terakhir adalah tuyul. Dalam mitologi Jawa, tuyul ini adalah makhluk halus yang berbentuk kerdil dengan kepala gundul dan berasal dari jin ifrit. Menurut cerita orang-orang yang mengerti dan dia bilang sudah melihat tuyul ini, dia mengatakan bahwa tuyul punya kepala botak dan bertubuh pendek. Tubuhnya agak berbulu dan berlendir serta giginya itu runcing. Asal mula tuyul ini dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, tuyul juga seperti anak-anak. Mereka itu juga gemar bermain. Konon tuyul ini dipelihara oleh manusia yang tidak beriman demi mengejar kekayaan. Pemilik tuyul ini pada umumnya adalah orang yang malas dan sudah merasa putus asa, tapi dia ingin memperoleh kekayaan. Makhluk gaib ini bisa diajak berbicara dan menampakkan dirinya, tapi hanya kepada majikannya saja. Sehingga orang lain yang tidak memiliki indera keenam tidak dapat melihat wujud atau penampakan dari tuyul ini. Berdasarkan sumber yang aku baca di Google, untuk memelihara tuyul tidak diperlukan ritual khusus karena untuk saat ini banyak pasar tuyul di berbagai daerah, bahkan ada yang menjualnya secara online. Selain itu tuyul juga suka menyusu kepada wanita, bisa aja majikannya atau istri majikannya, karena tuyul ini masih kecil gitu loh, jadi masih suka nyusu. Dan si wanita ini harus menyusui tuyul tiap pagi hari. Tuyul ini mampu menghilang dan lari dengan cepat, tapi dia tidak bisa berubah wujud seperti hantu-hantu yang lain. Nah, konon nih, orang-orang yang memelihara tuyul itu bisa dilihat berdasarkan ciri-ciri tertentu. Yang pertama, pada saat makan malam, pasti makanannya itu disisakan, dan pemelihara tuyul tidak boleh mencuci tangannya ketika makan, karena pada saat tidur nanti, tangannya itu akan dijilati oleh tuyulnya. Lalu yang kedua, pemelihara tuyul sering berjalan dengan dua tangan di belakang punggung, seolah-olah tengah menggendong sesuatu. Dan dia ini sering mengelilingi kompleks atau perumahan untuk survei rumah mana yang akan dicuri. Ciri yang ketiga, rumah pemelihara tuyul biasanya mempunyai cat warna-warni, karena tuyul kan seperti anak-anak ya, jadi dia suka banget sama cat yang warna-warni gitu. Dan yang ciri keempat, di dalam kamar dari pemilik tuyul ini banyak sekali bunga atau sesajen ritual. Laut, ini tuyul tangkenin di laut, arin ini butuhkan dulu. Oke, jadi itu semua hantu-hantu dari Indonesia yang terpopuler. Dan maaf, kayaknya aku ngerekamnya cepet-cepet gitu, karena aku gimana gitu rasanya ya. Apalagi ini jam 3 pagi aku ngerekamnya karena baru sempet. Dan aku harap kalian enjoy sama video aku ini.
Thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like-nya kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa di subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video lain yang menarik. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan saat aku upload video. Dan terima kasih semua. See you on the next video. Bye-bye.